Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Dujilianto dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Motorik Halus melalui kegiatan menggunting dengan media kertas bergambar pada anak usia dini di kelompok A TK Kelapa Gading, Kecamatan Amugedo, Kabupaten Konawe. Kita lanjut ke bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan keterampilan yang merupakan pendidikan dasar serta mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan sepanjang hayat. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan motorik halus anak kelompok A belum begitu berkembang. Dan yang kedua, pengembangan keterampilan motorik anak usia dini seringkali terabaikan atau dilupakan oleh orang tua, pembimbing, atau bahkan guru sendiri. Dan yang ketiga, aktivitas pembelajaran. 1.3 Identifikasi masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan meningkatkan keterampilan motorik halus kelompok A sangat kompleks. Peneliti ini perlu adanya pembatasan masalah. 1.4 Rumusan masalah. Berdasarkan uraian batasan masalah tersebut di atas, maka rumusan yang diajukan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan menggunting dengan berbagai media kertas bergambar pada anak usia dini di kelompok A TK Kelapa Gading. 1.5 Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus melalui kegiatan menggunting dengan berbagai media pada kelompok A di TK dengan berbagai media kertas bergambar pada kelompok A di TK Kelapa Gading. 1.6 Manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapun manfaat dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis. 1.7 Definisi operasional. Menghindari kemungkinan meluasnya penafsiran terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu disampaikan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama, 1. Keterampilan motorik halus yang dimaksud dalam penelitian ini pada keterampilan jari jemari dan tangan serta koordinasi antara mata dan tangan yang memerlukan ketepatan untuk berhasilnya keterampilan ini. Yang kedua, menggunting dengan berbagai media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan kegiatan menggunting bentuk dengan berbagai media kertas bergambar, yaitu sesuai alur, garis, atau pola. 2. Kajian teori. 2.1 Keterampilan motorik halus. 1. Pengertian keterampilan motorik halus anak usia dini. Sukadianto dalam kurung 1997 dalam kurung menyatakan bahwa keterampilan motorik adalah keterampilan seseorang dalam menampilkan gerak sampai gerik lebih kompleks. Sejalan dengan hal di atas, menyatakan bahwa keterampilan motorik halus adalah perorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan, sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, tujuan keterampilan motorik halus anak usia dini. Sumantri dalam kurung 2005.2.145 dalam kurung mengemukakan bahwa aktivitas keterampilan motorik halus anak taman kanak-kanak bertujuan untuk melatih kemampuan koordinasi motorik anak. Koordinasi antara mata dan tangan dapat dikembangkan melalui kegiatan menggunting, mewarnai, menempel, memalu, merangkai benda dengan benang. Yang ketiga, fungsi keterampilan motorik halus anak usia dini. Toho dan Gusril dalam kurung 2004.251
menyatakan bahwa fungsi utama motorik ialah mengembangkan kesanggupan dan keterampilan setiap individu yang berguna untuk mempertinggi daya kerja. Yang keempat, prinsip-prinsip pengembangan keterampilan motorik halus anak usia dini. Sumantri dalam kurung 2005.2/148 mengemukakan bahwa pendekatan pengembangan motorik halus anak usia taman kanak-kanak hendaknya memperhatikan beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Berorientasi pada kebutuhan anak. B. Belajar sambil bermain. C. Kreativitas dan inovatif. D. Lingkungan kondusif. E. Tema. F. Mengembangkan keterampilan hidup. G. Menggunakan kegiatan terpadu. H. Kegiatan berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Yang kelima, karakteristik keterampilan motorik halus umur 4-5 tahun. Kauglin dalam kurung Sumantri 2005.2/104 mengemukakan ciri-ciri keterampilan motorik halus berdasarkan kronologi usia. Yang pertama, keterampilan motorik halus umur 4 tahun. A. Membangun menara setinggi 11 kotak. B. Menggambar sesuatu yang berarti bagi anak tersebut dan gambar-gambar tersebut dapat dikenali oleh orang. Yang kedua, keterampilan motorik halus umur 5 tahun. A. Membangun menara setinggi 12 kotak. B. Menggambar orang beserta rambut dan hidung. Menurut Yuda M. Saputra dan Rudianto dalam kurung 2005.2/120-121 mengemukakan ciri-ciri keterampilan motorik halus, yaitu yang pertama, keterampilan motorik halus umur kurang lebih 3-4 tahun. A. Meremas kertas. B. Memakai dan membuka pakaian dan sepatu sendiri. Dan nomor 2, keterampilan motorik halus anak usia kurang lebih 4-5 tahun. Yang pertama, A. Menempel. B. Mengerjakan puzzle. Dalam 6. Landasan teori pembelajaran keterampilan motorik halus anak usia dini. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Lanjut di 2.2, kegiatan menggunting. 1. Pengertian menggunting. Menggunting merupakan kegiatan kreatif yang menarik bagi anak. Menggunting termasuk teknik dasar untuk membuat aneka bentuk kerajinan tangan, bentuk hiasan, dan gambar dari bahan kertas dengan memakai bantuan alat pemotong. Yang kedua, manfaat kegiatan menggunting. Sumantri dalam kurung 2005.2/157 mengemukakan manfaat kegiatan menggunting untuk mengembangkan keterampilan, melatih koordinasi tangan dan mata, dan konsentrasi yang merupakan persiapan awal atau pengenalan kegiatan menulis. Kegiatan menggunting sangat bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan anak dalam menggerakkan otot-otot tangan dan jari-jari anak. Yang ketiga, media pembelajaran menggunting. Cucu Eliawati dalam kurung 2005.2/104 mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan wahana penyalur pesan dalam proses komunikasi pendidikan, agar pesan-pesan pendidikan yang disampaikan guru dapat diterima baik oleh anak. Media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan menggunting pada penelitian ini menggunakan berbagai media kertas bergambar yang diharapkan dapat menarik minat anak untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, langkah-langkah kerja menggunting. Kegiatan menggunting merupakan kegiatan kreatif yang menarik bagi anak-anak. Menggunting membutuhkan langkah kerja yang memudahkan anak untuk melakukannya. Secara umum, prosedur kerja menggunting menurut Sumanto dalam kurung 2005.2/109 adalah sebagai berikut. A. Tahap persiapan. B. Tahap pelaksanaan. Dan C. Tahap penyelesaian. A. Tahap persiapan. Tahap persiapan dimulai dengan menentukan bentuk, ukuran, dan warna kertas yang digunakan. Juga dipersiapkan bahan pembantu dan alat yang diperlukan sesuai dengan model yang akan dibuat.
B. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yaitu melakukan pemotongan kertas tahap demi tahap sesuai gambar, pola atau gambar kerja dengan rapi sampai selesai baik secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan yang C yaitu tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian yaitu menempelkan hasil guntingan di atas bidang gambar. Hasil kegiatan menggunting anak akan ditempel pada buku hasil karya anak yang nantinya dapat ditunjukkan hasil karya mereka di depan kelas. Yang kelima, langkah pembelajaran pengembangan keterampilan motorik halus melalui kegiatan menggunting. A. Guru dalam memberikan peragaan langkah-langkah menggunting pada anak supaya menggunakan peraga yang ukurannya cukup besar atau lebih besar dari kertas lipat yang digunakan oleh siswa. B. Setiap tahapan menggunting yang sudah dibuat oleh siswa hendaknya diberikan penguatan oleh guru. C. Bila anak sudah selesai membuat satu model atau bentuk guntingan, berikan kesempatan untuk mengulangi menggunting lagi agar setiap anak memiliki keterampilan sendiri membuat guntingan tanpa bantuan bimbingan guru. D. Hasil guntingan yang ditempelkan di kertas gambar, berikanlah kebebasan anak untuk menyusunnya sendiri sesuai dengan kreasinya masing-masing. Demikian pula keinginan anak untuk menambahkan pewarnaannya. Kita lanjut di 2.3, penelitian yang relevan. Mengacu pada penelitian di atas, maka penelitian menekankan pada peningkatan kemampuan motorik halus melalui kegiatan menggunting dengan berbagai media. Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan motorik halus melalui kegiatan menggunting dengan media kertas bergambar. 2.4 penelitian 2.4 kerangka berpikir. Penelitian ini meneliti tentang keterampilan motoris halus anak kelompok A TK Kelapa Gading yang akan ditingkatkan keterampilannya melalui kegiatan menggunting dengan berbagai media kertas bergambar. Kegiatan menggunting ini harus dikemas semenarik mungkin agar anak didik tertarik dan diharapkan keterampilan motorik halus anak dapat mengalami peningkatan. 2.5 Hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih sebagai jawaban sementara atas masalah. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini, tindakan yang diajukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah melalui kegiatan menggunting dengan berbagai media kertas bergambar dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok A di TK Kelapa Gading, Kecamatan Amunggedo, Kabupaten Konawe. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas atau dalam kurung PTK. Menurut Wina Sanjaya dalam kurung 2010.226, penelitian tindakan kelas adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan motorik halus kelompok A TK Kelapa Gading, Kecamatan Amunggedo, Kabupaten Konawe. Definisi penelitian tindakan kelas menurut Suhar Simi Arikunto dalam kurung 2006, dalam kurung Suyadi 2010.216 adalah pencermatan dalam bentuk tindakan terhadap kegiatan belajar yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. 3.2 Subjek penelitian. Dalam setiap penelitian diperlukan subjek sebagai sumber data baik manusia maupun bukan manusia. Subjek penelitian adalah benda, keadaan, orang atau tempat, data untuk mengambil variabel dan yang dipermasalahkan. Dalam kurung Suhar Simi Arikunto 2005.299. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah anak kelompok A di TK Kelapa Gading, Kecamatan Amunggedo,
Kabupaten Konawe sebanyak titik-titik anak. 3.3 Waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Peneliti ini dilaksanakan pada semester titik-titik tahun ajaran titik-titik garis miring 2000 titik-titik pada bulan titik-titik 2000 titik-titik yang diawali survei awal, penyusunan instrumen, kemudian dilanjutkan dengan analisis data dan proses pelaporan. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di kelompok A, TK Kelapa Gading, Kecamatan Amunggedo, Kabupaten Konawe. 3.4 Model penelitian. Model penelitian ini mengacu pada model penelitian tindakan kelas dari Kemis dan MC Tagar sebagaimana dikutip Sujati dalam kurung 2000.223 yang dalam kegiatannya menggunakan siklus sistem spiral. Masing-masing siklus tersebut terdiri dari 4 komponen pokok, yaitu perencanaan, perlakuan atau tindakan, pengamatan, dan refleksi. 3.5 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Rohiyati Wiryat Maja dalam kurung 2006.2-107, yaitu observasi partisipasi lengkap, yang artinya dalam melakukan pengumpulan data, peneliti terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran yang dilakukan sumber data. 3.6 Instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian menurut Wina Sanjaya dalam kurung 2010-84 adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, yaitu kegiatan mengamati secara langsung, pembelajaran menggunting untuk meningkatkan keterampilan motorik halus. Dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah lembar instrumen observasi. 3.7 Teknik analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengolah dan menginterpretasi data untuk memperoleh informasi yang bermakna dan jelas sesuai dengan tujuan penelitian dalam Wina Sanjaya 2010.2-106-107. Kegiatan analisis data dalam penelitian tindakan kelas bertujuan untuk membuktikan tentang ada tidaknya perbaikan yang dihasilkan setelah dilakukan penelitian tindakan. 3.8 Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya keterampilan motorik halus anak. Peningkatan keterampilan motorik halus anak dapat dilihat dari peningkatan rata-rata presentasi anak setiap aspek keterampilan motorik halus. Keberhasilan tindakan dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil kegiatan dari setiap siklus yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran selama penelitian berlangsung. Itulah hasil presentasi dari proposal penelitian saya. Adapun banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.